bagaimana sih cara membalas surat somasi dari pinjol Julo? Karena gue ini bang dapet ya surat somasi dari pinjol Julo. Lalu bagaimana cara gue untuk balas somasi dari pinjol Julo? Nah, ini yang penting sekali yang akan gue berikan kepada teman-teman, trik-triknya, informasinya, edukasinya, dan serta solusinya nanti bagaimana terutama dalam perihal cara membalas surat somasi dari pinjol Julo. Nah, teman-teman mungkin sering mendapatkan surat somasi yang asli. Di sini kita bahas surat somasi yang asli. Anda harus balas seperti apa? Karena biasanya dari pinjol-pinjol itu kalau dia memiliki kuasa hukum, maka kuasa hukumlah itulah yang memberikan somasi kepada Anda yang telat pinjaman online-nya. Dan sebelum gua akan masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman tolong perhatikan video ini baik-baik karena akan gue berikan informasinya secara jelas dan detail. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya membalas surat somasi dari pinjaman online Julo, dan gue juga memberikan trik-triknya galbay di pinjaman online Julo. Teman-teman perhatikan karena akan kita bahas secara merinci seluruh dan tuntas mengenai galbay di pinjaman Julo. Tapi poin utamanya adalah surat somasi. Bagaimana cara kita balasnya? Nah, teman-teman tolong perhatikan bahwa pinjaman online Julo ini statusnya legal berizin OJK. Julo dia memiliki dua produk. Yang pertama produknya fintech lending, dan yang kedua adalah dia ada pay letternya. Dan teman-teman kalau punya pinjol Julo jangan takut karena dia pinjolnya legal berizin OJK. Apakah pinjolnya itu menyadap kontak? Tentu tidak. Nah, teman-teman kalau udah galbay pinjaman online Julo 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan Anda telat membayar di pinjaman online Julo, pasti akan mendapatkan surat somasi dari pinjol Julo. Nah, surat somasi ini berbagai macam ya. Maksudnya berbagai macam seperti apa? Ada yang dari DC, ada juga yang resmi. Nah, kalau Anda dicat sama DC dari pinjaman online Julo lalu dia memberikan surat somasi, teman-teman abaikan saja. Kenapa? Karena itu sifatnya untuk menggertak Anda. Karena di dalam surat somasi itu pasti ada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang mungkin teman-teman nggak paham. Dan akibatnya teman-teman tuh takut ya karena ada peraturan undang-undang yang teman-teman nggak ngerti. Dan selanjutnya pasti teman-teman juga akan mendapatkan surat somasi melalui email, sama itu diamkan juga. Dan tentu surat somasi yang asli itu pasti dikeluarkan oleh kuasa hukumnya melalui surat fisik ya bro, melalui surat fisik, dan bentuknya fisik ya. Surat somasi itu dikeluarkan oleh kuasa hukumnya. Ketika Anda mendapatkan ya surat somasi dari kuasa hukumnya, apa yang Anda harus lakukan? Ya, Anda harus lakukan ketika dapat itu jangan dibales, karena itu nggak penting juga. Kenapa nggak penting? Karena Anda belum ada uang untuk melakukan pembayaran. Dan ini teman-teman kalau mendapatkan surat somasi dari pinjaman online Julo legal OJK, walaupun itu dari kuasa hukumnya, teman-teman lebih baik cuekan saja, diamkan saja. Tapi teman-teman kalau misalkan punya uang, mampu bayar, silakan bayar. Tapi teman-teman kalau misalkan nggak mampu bayar, silakan teman-teman galbaikan saja, tunda saja. Apa resikonya ketika lu nggak bayar-bayar pinjol walau sudah dapat somasi dari Julo? Resikonya satu, lu pasti skor kreditnya bakalan buruk. Kenapa? Karena Anda terindikasi tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran. Dan akhirnya teman-teman imbasnya datanya masuk ke dalam SLIK OJK. Kalau sudah masuk ke dalam SLIK OJK, tentu teman-teman tidak bisa melakukan pengkreditan. Julo masuk SLIK OJK bro. Jadi teman-teman kalau misalkan galbay di Julo pasti bakalan masuk ke dalam SLIK OJK karena dia sudah ada pay letternya bro. Dia sudah legal dan perusahaan juga sudah besar dan tentunya mampu untuk memasukkan data Anda ke dalam SLIK OJK apabila teman-teman tidak bayar-bayar utangnya selama 3 bulan lebih. Jadi kalau teman-teman punya utang di dalam aplikasi pinjol Julo, walaupun Anda dapat surat somasi dari WA, dari email, dan bahkan mendapatkan surat fisiknya, untuk surat somasinya teman-teman nggak usah takut. Nggak usah takut, ya nggak usah takut, nggak usah berpikir, oh nanti begini, oh nanti begitu. Ketika Anda galbay di sebuah aplikasi pinjaman online Julo atau terlambat atau datang sama DC, ingat, aset barang berharga kalian tidak akan bisa disita. Jaminan Anda galbay di pinjaman online
legal OJK, jaminannya cuma satu, KTP, identitas Anda. Nah, jaminan ini jaminan itu adalah bentuknya KTP, bro. Jadi ketika Anda galbay, maka KTP Anda itulah yang bermasalah. Bermasalahnya di mana? Di dalam slip OJK atau pencatatan skor kredit, bro. Itu saja masalahnya, bro. Kecuali Anda bermain di KUR, leasing. Jaminannya kalau di leasing yaitu kendaraan atau aset. Nah, kalau di KUR sama jaminannya apa? Tergantung teman-teman itu memberikan jaminan. Ada yang sertifikat, ada yang SK, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau teman-teman main di pinjol, nggak usah takut. Nggak ada hukum pidananya, tidak akan bisa disita barang teman-teman walaupun teman-teman sudah mendapatkan SP1, SP2, SP3, dan bahkan sampai SP1000 pun juga. Teman-teman tidak dikenapa-kenapa. Dan bahkan juga teman-teman kalau galbay pinjol tidak akan dibawa di pengadilan untuk kasus perdatanya. Tidak akan, bro. Tidak akan karena biayanya cukup besar juga ya, bro. Padahal teman-teman utangnya cuma 1 juta. Tapi pinjolnya melakukan gugatan hukum perdata. Tidak akan, bro, tidak akan. Biayanya sangat besar sekali. Jadi teman-teman, kalau Anda mau galbay pinjol, satu kuncinya, jangan pernah membaca dan jangan pernah mencerna matang-matang untuk chat DC pinjaman online. Semua chat DC pinjaman online yang masuk ke WA Anda kebanyakan ini bohong-bohongan. Gertak-gertakan saja, nakut-nakutin saja. Jadi kalau lu nggak paham, lu jangan bales. Lu jangan bales chat DC, tapi di sisi lain lu menambah pengetahuan. Dari mana untuk menambah pengetahuan ilmu-ilmu pinjol? Di dalam channel YouTube Tools Pinjol ini. Dan lu kalau mau join ke dalam grup Telegram gue, silakan klik linknya di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang mau menjadi member grup WA gue dan bisa konsultasi melalui telepon dengan saya, silakan saja menjadi member grup WA gue. Nanti akan gue bimbing cara galbay seperti apa. Teman-teman kalau serius untuk belajar pinjol, kalau Anda serius dalam waktu 1 minggu, pasti teman-teman itu bentuk apapun itu teller pinjol, lu nggak akan takut, lu pasti berani, dan bahkan lu pasti bakalan ngerti cara pinjol itu yang baik, yang benar, yang bagaimana. Dan juga teman-teman, untuk keberadaan DC lapangan dari pinjaman online Julo, ya ini memang sudah ada, tapi baru Jabodetabek saja, dan itu statusnya masih random. Ada sih ada, tapi masih random. Berbeda kalau di pinjol kredit pintar. Kalau di kredit pintar sudah jelas sekali biasanya merata di mana-mana, bro. Jadi kalau lu galbay di pinjaman online kredit pintar tentu bakalan datengin. Tapi kalau di Julo ini masih random sekali. Nah, lu jangan takut masalah DC lapangan dari pinjaman online Julo. Jangan takut, bro. Ya, semua itu cuma halusinasi. Ya, halusinasi yang Anda bentuk dalam pikiran Anda, yang Anda lahirkan dalam pikiran Anda. Makanya teman-teman seolah-olah DC yang datang ke rumah Anda itu adalah serem, galak, dan lain sebagainya. Mungkin segitu aja informasi, nggak terlalu panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.